Salam Jogja untuk semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Sahabat-sahabat Jogja Semesta, tanpa disadari kita hadir lagi di bulan Oktober. Dan seperti biasa Jogja Semesta hadir pada setiap bulannya, menyapa Anda semua, kita saling berdiskusi. Dan pada bulan Oktober hari ini menjadi bulan yang spesial, karena tema kita, tema yang berhubungan dengan salah satu hari yang di bulan Oktober, yang menjadi bagian penting, yaitu pada tanggal 28 Oktober senantiasa setiap tahunnya kita rayakan adalah Hari Sumpah Pemuda. Dan pada hari ini 97 tahun Sumpah Pemuda membersamai kita. Untuk itu Jogja Semesta hadir dengan membawa tema kontribusi generasi muda bagi Yogyakarta dan Indonesia. Refleksi Sumpah Pemuda 2025. Untuk itu tepuk tangan untuk kita semua. Sudah hadir 3 narasumber, tentunya mereka muda semua. Dan kalau dilihat wajahnya muda-muda. Dan spesifik lagi mereka Gen Z Pak Sabenol. Nah 3 narasumber ini nanti akan bersama kita membincang apa yang sudah mereka lakukan, lalu apa saja pikiran-pikiran mereka, dan tentu juga bagaimana tantangan yang sedang mereka hadapi, dan bagaimana kolaborasi mereka semua dengan kita yang ada di Yogyakarta, umumnya di Indonesia. Sudah hadir bersama kita, izinkan saya memperkenalkan diri. Yang pertama adalah Mbak Novita Mawarsaron, beliau adalah politisi muda. Tepuk tangan sahabat-sahabat semua. Kalau kita lihat di Google itu adalah anggota Dewan Termuda di DPRD Kota Yogyakarta. Luar biasa, sekali lagi kita berikan apresiasi. Nanti dengan Mbak Saron ya kita manggilnya, lebih banyak bercerita pengalaman beliau, pilihan beliau menggeluti panggung politik. Yang kedua, nah ini juga Gen Z, Mas Yosef Aditya Duta. Beliau adalah dari PT Inamas Sintesis Teknologi dan salah satu penggerak dari startup Kalasan Valley. Matur sembah nuwun hadirnya Mas. Wah nanti kita bicara banyak, tepuk tangan dulu dong bagaimana startup di Jogja dan bagaimana startup juga bisa menginspirasi tidak hanya Jogja tapi juga Indonesia. Nah ini yang luar biasa, benar-benar Gen Z nih. Hadir bersama kita Kafka Hamam Fadanta. Beliau adalah founder @upgrow.id, juga sebagai penggerak dari Young Sociopreneur, luar biasa. Selamat malam Mas Kafka. Nah ini mewakili kita semua, tentu seperti biasa. Beliau bertiga tidak hanya narasumber tapi panjenengan semua juga menjadi bagian narasumber yang nanti pada saatnya kita akan minta pandangan panjenengan semua, pendapat-pendapat Anda dan tentunya apa kolaborasi yang bisa kita lakukan bersama. Sebelum kita buka seluruh rangkaian kita pada malam hari ini, izinkan sebagai pembuka saya akan bacakan sebuah puisi yang sangat berhubungan dengan hari ini, kegiatan kita yaitu dalam rangkaian kegiatan Sumpah Pemuda. Apa kabar anak muda? Apa kabar anak muda? Masihkah di persimpangan jalan? Sulit dan tidak bisa membeda angan dan tujuan? Masihkah bergelantungan pada sayap-sayap ketergantungan? Apa kabar kawan muda? Masihkah terhijab dengan dinding-dinding keraguan? Dan masihkah terus menunggu dan terus mengadu? Apa kabar kawan muda? Masihkah peradaban ini untukmu? Untuk bisa kau lukis dengan pena keyakinan dan untuk bisa kau isi dengan karya indah dan terbaik darimu. Apa kabar anak muda? Romi Herianto, 28 Oktober 2025. Bapak dan Ibu, puisi ini menjadi kegelisahan kita semua. Tidak hanya ada harapan di Hari Sumpah Pemuda yang ke-97, tapi juga ada banyak tantangan yang dihadapi anak-anak muda. Nah untuk membincang itu sudah hadir 3 narasumber dan seperti biasanya izinkan sebagai kata sambutan menyambut panjenengan semua. Kami persilakan kepada Pak Sabenol Hasibuan untuk bisa memberikan pengantar dan sambutan singkat kepada seluruh hadirin dan sahabat-sahabat Jogja Semesta. Untuk itu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan sugeng dalu.
Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, di sini ada anggota dewan yang terhormat begitu ya Bu menyapanya ya. Ibu Sharon, Mas Kapfa, Mas Duta yang hari ini menjadi narasumber di acara kita, dan Bapak Ibu di sini ada Pak Robi, ada juga Ibu Asek, Ibu Insinyur Sibi, Sri Nurkiat Sibi ada di belakang ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ya, ini mas-mas yang generasi muda yang dengan jaket biru muda ini ya. Ini lambang langit bersih gitu. Dan para undangan sekalian, alhamdulillah kita telah bersama-sama hadir di ruangan ini dalam acara Jogja Semesta Dialog Budaya. Bagi Bapak Ibu, Mas sekalian, Mbak sekalian yang belum pernah rawuh pada acara ini adalah acara semacam menampung aspirasi dan penyampaian aspirasi, ide dan pemikiran di samping lembaga-lembaga yang ada di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Apa yang kita bahas pada malam ini dan apa usul-usul solusinya itu akan kami sampaikan kepada Bapak Gubernur sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan di dalam setiap topik yang kita bahas. Kali ini bersamaan dengan Sumpah Pemuda, suatu titik awal dari pergerakan pemuda yang menjadi pengobar semangat kita untuk menuju kemerdekaan. Nah, oleh karena itu pembicaranya pun, narasumbernya pun kita harapkan dari yang muda juga, tidak bain-bain, boten bain-bain, tidak main-main begitu, politisi muda, putri lagi, gitu. Nah, itu merupakan satu tokoh yang mungkin akan menjadi idola kita untuk ke depan begitu. Pemuda-pemuda kita yang kelihatannya sebetulnya bukan muda, saya yang tambah tua begitu jadinya, jadi kelihatannya muda begitu ya. Ini adalah mereka yang bergulat di bidang yang sekarang ini lagi ngetren. Jadi Bapak Ibu, Mbak dan Mas sekalian, mari kita ungkap apa yang ada dalam pemikiran kita. Semua yang ada di sini adalah narasumber, jadi jangan merasa sebagai hanya sekedar hadir saja. Jadi istilahnya kepitung lan kepetang, nah begitu. Jadi dihitung dan diperhitungkan gitu. Kan ada kepitung ning ora kepetang, nah, itu ada itu. Jadi dihitung jumlahnya tapi pas bagi nasi bungkus nggak kebagian begitulah, kira-kira begitu. Jadi Mbak dan Mas sekalian, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdialog, berdiskusi, namun walaupun waktu terbatas tapi mari kita manfaatkan bersama. Saya kira itu, dan lebih kurang mohon dimaafkan kalau dalam penyajian yang sangat sederhana dan penerimaan yang mungkin tidak pas dengan kehendak Bapak Ibu, adik-adik, Mas, Mbak sekalian, kami dari pengasuh memohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, mari kita gelorkan hidup pemuda. Hidup pemuda. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nuwun. Pak Beni, salah satu pengasuh dari Jogja Semesta. Bapak dan Ibu, kita memasuki dialog budaya kita. Tetapi sebelum kita akan gayeng dengan 3 narasumber berdialog mendengarkan pemikiran-pemikiran beliau, marilah kita nikmati bersama tari Gendewo Puspawati yang dipersembahkan oleh adik-adik dari Sanggar Punjer Palopi. Untuk itu kita berikan tepuk tangan meriah, tari Gendewo Puspawati.
Luar biasa. Tari Gendewo Puspowati dari Sanggar Punjur Palupi, karya Dian Kurniasih Sarjana Seni. Karya ini menceritakan tentang Trinisat Kenyo, sebuah nama yang diberikan oleh Amangkurat I kepada pasukan khusus wanita yang dibentuknya untuk menjadi pelindung bagi dirinya dan Nyai Truntum yang kala itu dikenal dengan Ratu Malang. Prajurit-prajurit wanita ini dikumpulkan menjadi satu oleh Ratu Malang, dibina, dijadikan prajurit yang handal untuk membantu beliau untuk penguat kerajaan. Ratu Malang mengajak prajuritnya untuk berlatih kanuragan, menggunakan alat-alat perang khususnya gendewo. Prajurit wanita ini dilatih dengan rajin, tertib, bersama-sama. Dan Ratu Malang mengajak seluruh prajurit wanita untuk kompak agar di dalam kerajaan tercipta rasa aman, damai, dan tidak ada lagi yang mengganggu dirinya dan kerajaan. Tepuk tangan sahabat-sahabat Jogja Semesta. Tarian ini tepat Mbak Saron, bicara tentang Trinisat Kenyo, tokoh perempuan ya, luar biasa, dan kita berterima kasih Mbak Saron sudah hadir. Mbak Saron boleh bercerita? Boleh. Nah, sudah. Kisah mulo bukane terjun ke dunia politik seperti apa? Dan saat ini boleh diceritakan aktivitas keseharian panjenengan di DPRD Kota Yogyakarta. Kami persilakan. Jadi Pak Romi, Mas Duta dan juga Mas Kafka, saya ini ada di DPRD Kota. Jadi kebetulan teman-teman saya itu ada di Komisi A dan saya sebagai anggota paling muda. Jadi manggilnya Mbak aja Pak Romi. Mbak ya? Nggih. Mbak atau Dek nih? Nggih, Mbak Saron. Masih 24 tahun. Jadi kalau bicara motivasi memang dari awal itu berangkat dari keinginan untuk berkontribusi secara langsung. Dan kebetulan saya tinggal di lingkungan yang cukup banyak dinamika sosial ya. Dan saya melihat anak muda di sini tidak bisa hanya menjadi penonton tapi juga harus berkontribusi secara langsung. Dan saat itu akhirnya saya terjun ke politik dan saya memilih Partai PDI Perjuangan saat itu. Kenapa Partai PDI Perjuangan? Memang saya melihat partai ini punya akar ideologis yang kuat dan juga menanamkan nilai-nilai nasionalisme ya Pak Romi. Dan setelah itu saya masuk ke Partai PDI Perjuangan, bertemu teman-teman PDI yang lain, bukan hanya itu tapi dengan partai lain juga dan diajarkan oleh senior-senior juga ya. Jadi saya itu pengen mengajak juga untuk anak-anak muda, jangan takut untuk terjun ke politik, jangan apatis dengan politik karena memang politik itu sangat berpengaruh dengan kehidupan kita sehari-hari ya Pak Romi. Karena memang segala keputusan di politik itu berpengaruh di semua aspek gitu. Nah kegiatan saya sehari-hari ya bersosialisasi, mengadvokasi masyarakat secara langsung, turun ke lapangan. Kalau beberapa waktu ini memang kita baru sibuk public hearing karena kita ada pembahasan perda, beberapa perda, dan kebetulan saya masuk panitia khusus perda di keolahragaan. Oke. Dan juga beberapa pansus yang lain, jadi kita harus melakukan public hearing, fungsinya untuk mendengar aspirasi masyarakat nih, kira-kira ada masukan nggak untuk pembuatan perda ini begitu. Oke, satu yang menarik nanti mungkin juga bisa di follow up oleh sahabat-sahabat yang ada. Mbak Saron mungkin bisa diceritakan, tadi sudah disampaikan bahwa kita pengen anak-anak muda tidak antipati, tidak apatis terhadap kegiatan politik. Nah bagaimana sih yang selama ini sudah dilakukan, ngajaknya tuh dos pundi ya? Diajak kumpul, ikut berkegiatan, mungkin selama ini yang sudah dilakukan seperti apa sehingga gelombang anak-anak muda khususnya di kota Yogyakarta makin banyak yang juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik dan bermanfaat. Kalau ajakan kita pakai ruang-ruang yang kreatif ya, jadi misalnya ngobrol santai dengan anak muda, terus juga lewat media sosial dan juga kita berkolaborasi dengan beberapa kegiatan sosial karena anak muda itu kalau kita
di ruang formal mereka kan sulit ya. Jadi memang harus dengan cara mereka dan bahasa mereka supaya lebih bisa diterima. Dan kami di DPRD kota, khususnya kami yang muda-muda ini, biasanya kami memang buat diskusi santai kayak di coffee shop seperti itu. Nanti temanya ngikut anak-anak mudanya apa, karena biasanya beberapa tema kan beda-beda Pak. Nah, kalau melihat khususnya di kota Yogyakarta, isu apa sih yang sangat menarik dan itu menjadi bagian penting yang Mbak Saron perjuangkan di kota Yogyakarta, khususnya untuk generasi muda? Kalau untuk saat ini ya, saat ini isu yang paling menarik dan banyak yang ditanyakan ya pasti isu sampah. Isu sampah, nah ini menarik. Nah apa yang sudah dilakukan dan ngajak anak-anak ini menjadi bagian dari gerakan-gerakan kebaikan di kota Yogyakarta Mbak Saron? Sebenarnya isu sampah ini kan memunculkan beberapa pandangan Pak. Tapi kita di pemerintah itu kan sebenarnya ingin mengajak juga masyarakat untuk melakukan pemilahan dari tempat yang paling kecil. Nah kita bersama mitra kami Pol PP itu rutin melakukan sosialisasi di wilayah kepada masyarakat dan tokoh masyarakat untuk bisa segera memulai pemilahan sampah di rumah gitu, dan juga bisa berkolaborasi dengan bank sampah begitu. Nah di isu yang lain misalkan kan tadi sedang garap tentang perda olahraga, lalu juga mungkin ada dengan Yogyakarta yang penuh dengan kegiatan seni budaya pariwisata. Sejauh apa yang mungkin menjadi bagian penting Mbak Saron perjuangkan di kota Yogyakarta? Kalau bicara olahraga yang kemarin ini ya Pak ya, jadi karena beberapa teman saya itu kan atletnya, jadi entah renang, jadi macam-macam lah. Jadi kita lebih mendengar, kalau dari saya sisi anak muda, mendengar keluh kesah mereka sebagai atlet itu seperti apa. Oh ternyata ada permasalahan dalam misalnya uang saku, uang transport dan lain-lain. Atau mungkin dukungan sertifikat yang mereka sulit mengambil sertifikat padahal itu untuk pendidikan yang lebih lanjut. Nah itu kita memperjuangkannya di situ. Jadi mendengar langsung aspirasi dari mereka. Nah satu sebelum nanti juga ke narsum yang lain. Seberapa jauh sih dalam gerakan-gerakan yang panjenengan lakukan ya bersosialisasi itu memanfaatkan IT, sosmed untuk juga mengajak bahwa politik itu menjadi bagian loh dari anak muda. Nah seperti apa sejauh ini? Kami persilakan. Memang sekarang kan era digital ya, jadi kita nggak bisa memungkiri pasti kita harus pakai media sosial. Dan saya juga pakai media sosial, tapi bukan hanya untuk tampil di media sosial bergaya-gaya gitu Pak, tapi memang ada pesan dan isi yang harus saya sampaikan di sana. Dan saya berusaha di media sosial itu tampil seadanya, tidak dibuat-buat, jujur gitu. Jadi kegiatan-kegiatan saya sehari-hari ya saya tampilkan di media sosial. Dan saya juga mendorong DPRD Kota Yogyakarta untuk bisa memanfaatkan era digital ini di media sosial Pak. Karena saya berharap kegiatan-kegiatan anggota dewan, kegiatan-kegiatan rapat kerja, dan kebijakan-kebijakan yang sedang dibahas ini bisa diikuti oleh masyarakat. Jadi akhirnya kita punya ruang interaksi bersama masyarakat. Dan khususnya untuk anak muda, supaya anak muda bisa tahu, karena yang sering scroll TikTok, Instagram, ya kan pasti itu juga bisa tahu kegiatan di pemerintah seperti apa. Jadi mereka punya ruang untuk bertanya, berpendapat gitu. Kita berikan apresiasi dan aplaus dong untuk Mbak Saron. Sahabat-sahabat Jogja Semesta, sebagai informasi, di kontestasi politik kemarin beliau mendapatkan suara sejumlah 1.542 suara. Dan ini yang menarik dan ingin kita gali, beliau bergerak, bekerja, bersosialisasi dengan tagline manjur, muda, amanah, niat, jujur untuk rakyat. Bisa diceritakan Mbak? Ini kan jargon ya, kira-kira seberapa jauh ini bisa terimplementasikan khususnya ngajak anak-anak muda kota Yogyakarta. Kami persilahkan. Cerita sedikit, sebenarnya jargon itu ketika saya kampanye, jadi saya punya teman-teman anak-anak muda, bukan hanya di Pakualaman saja saat itu, tapi ada di Mantri Jeron macam-macam. Nah justru mereka yang membuat jargon itu, jadi menggambarkan saya harus bisa seperti itu ketika menjadi anggota dewan. Jadi muda, amanah, jujur untuk rakyat. Jadi harus bisa amanah. Jadi muda itu sebenarnya bukan prestis ya, tapi punya tanggung jawab yang besar karena kita harus membuktikan bahwa anak muda itu bisa dipercaya, bisa kerja nyata, dan juga bisa menjadi perubahan di politik ini supaya politik lebih bersih, transparan, dan juga berorientasi pada pelayanan publik.
terus amanah bahwa diberikan kepercayaan yang besar pada masyarakat, dipercaya untuk menjadi tangannya masyarakat. Sebenarnya kan kita ini pembantunya warga, jadi kita harus amanah, tidak boleh hanya pas kampanye aja kita datang meminta suara tapi begitu lupa, tapi harus terus ngawal, menemani, berjuang untuk masyarakat. Dan mudah dihubungi ya. Dan mudah dihubungi. Lomo dan mudah dihubungi ya. Nanti kita tunggu janjinya. Matur sembah nuwun. Tepuk tangan dong tuh Mbak Saron. Nah, nanti kita kulik lagi beberapa hal yang menjadi bagian penting karena ini baru 1 tahun perjalanan di Dewan, masih ada 4 tahun lagi. Nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Nah, kita menginjak ke Mas Duta atau Mas Yosep atau Mas Duta lah. Berdoa ya Mas Duta ya. Nah, Mas Duta, ini menarik sahabat-sahabat Jogja Semesta. Kalau panjenengan tulis ya Kalasan Valley gitu ya. Nggak hanya ada di Amerika Silicon Valley, Jogja patut bangga karena beliau dengan anak-anak muda lainnya menginisiasi beberapa waktu ini yang disebut dengan startup Kalasan Valley. Selain beliau juga punya lini usaha. Nah Mas Duta bisa diceritakan terjebak ke jalan yang benar dalam konteks startup ini seperti apa awal mulanya, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Romi, sebelumnya Sugeng Dalu semuanya. Perkenalkan nama saya Duta, kalau di Jogja saya nggak perlu mengenalkan lah, intinya Duta, tapi Duta ini bukan Sheila on Seven Pak. Kalau saya di Jakarta saya harus meluruskan dulu gini. Walaupun saya dari Jogja saya bukan Sheila on Seven gitu. Oke, Pak Romi, mungkin saya bercerita sedikit ya bagaimana waktu itu tersesat di jalan yang benar, mungkin bahasanya seperti itu ya Pak ya. Saya lulus kuliah waktu itu sempat kerja dulu Pak sebenarnya di Jakarta ya. Dan saya lahir di Jogja. Sampai saya kuliah itu nggak pernah keluar kota Pak bahasanya ya paling ke tempat saudara saja gitu kan. Jadi waktu itu kerja ke Jakarta itu bahasanya nggak kerasan Pak, anak desa ke kota gitu ya. Walaupun gajinya lumayan waktu itu gitu ya bahasanya, tapi kok ada rasa yang hilang gitu Pak. Bayangan saya, wah udahlah ini balik ke Jogja aja, pengen apa ya bahasanya itu waktunya bisa fleksibel. Kan mikirnya waktu itu kalau pengusaha itu ya nyantai gitu kan. Tapi ternyata hari ini ya enggak Pak, ternyata Pak. Akhirnya saya balik ke Jogja, kemudian waktu itu dikenalkan oleh dosen saya Pak. Jadi background orang tua kami pun juga tidak ada yang pengusaha. Bapak saya dosen, ibu saya ibu rumah tangga gitu ya. Jadi waktu punya cita-cita mau mendirikan usaha, mau tanya ke siapa itu ya bingung gitu. Tapi untungnya di Jogja itu ekosistemnya menurut saya pribadi itu lengkap Pak. Ya kalau sekarang bahasa pentahelix, ini Jogja itu sangat mendukung. Walaupun kalau kami bicara biasanya di nasional, Jogja ini ya antara dilirik dan tidak dilirik gitu ya. Karena mungkin secara angka gitu kurang menarik gitu kan. Tapi akhirnya saya mendapatkan mentor yang tepat Pak. Termasuk beliaunya ini salah satu founding father lah di Kalasan Valley. Dan ternyata waktu saya membuka usaha itu berpikiran waktu itu wah modalnya pun dari mana gitu kan. Tapi mungkin saya sharing saja begitu ya. Artinya ketika kita punya kemauan dan tekad, tadi saya mau coba tanya Mbak Sharon, Mbak kok mau jadi dewan itu kenapa? Enggak dijawab, nanti aja gitu katanya. Ternyata memilih partai yang punya ideologis gitu kan Pak. Ya ini yang saya rasa anak-anak muda sekarang pun juga harus punya rasa yang artinya punya visi gitu kan. Jangan kayak bahasa sekarang itu FOMO ya. Wah saya pengen ini karena yang lainnya kayak gini ngikutin tren gitu ya. Jadi itu Pak, kami pun membuka usaha modalnya 0 rupiah bahasanya seperti itu. Dalam SEO Mas Duta bisa dijelaskan produk-produk Inastek apa sih ke sahabat-sahabat Jogja Semesta? Baik. Mungkin agak sulit menjelaskannya di Jogja karena basisnya kami itu teknologi Pak. Karena Jogja kan dikenal dengan budaya pariwisata, tapi di Jogja ternyata juga punya perusahaan-perusahaan atau startup yang bergerak di bidang teknologi. Salah satunya kami fokusnya di Internet of Things gitu ya. Intinya adalah kita mengambil data-data apapun gitu ya. Dan hari ini kami juga bergerak ke arah pertanian karena kami punya visi juga. Artinya industri itu salah satunya juga ada di desa-desa. Yang ini belum kita bangun gitu ya. Waktu itu kami sempat pergi melihat di Jerman Pak, mohon izin. Itu ternyata industrinya pun juga bukan di kota-kota besar gitu. Itu ada di desa-desa gitu ya.
Yang ini yang kami harapkan ya ke depannya begitu ya, akan muncul juga industri-industri di desa. Ya salah satunya mungkin akan dicetuskan gitu ya di Yogyakarta begitu. Dan Yogyakarta ternyata startupnya itu juga banyak, ternyata banyak komunitas tidak hanya Kalasan Valley, ada juga KSJ ya, komunitas startup Jogja, banyak teman-teman saya juga di sana gitu kan. Dan banyak perusahaan-perusahaan luar negeri yang basisnya teknologi ternyata bersembunyi di Yogyakarta. Kira-kira seperti itu Pak, jadi kami bergeraknya di teknologi dan di Kalasan Valley sebenarnya sangat lengkap gitu ya, tidak hanya yang di teknologi tapi di basisnya pertanian juga ada, peternakan juga ada, kemudian industri kreatif juga ada. Oke, kalau boleh tahu yang di basis peternakan dan pertanian dikontekskan dengan teknologi seperti apa Mas? Smart farming atau dengan digitalnya seperti apa wujud kegiatan-kegiatannya? Baik Pak. Oke, jadi memang kalau bicara pertanian dan peternakan ya Pak ya, kacamata kami adalah industri. Jadi kalau di industri itu kan pengen variabel itu seminimal mungkin, nah bisa itu semua konstanta supaya hasilnya itu jelas gitu kan, kita bisa memprediksi. Nah di dunia pertanian dan peternakan ini sangat berbeda gitu ya, artinya kalau saya tanya Mas Kafa hari ini sakit nggak? Dia bisa feedback gitu ya, bisa ngasih umpan balik gitu kan. Tapi kalau di tumbuhan atau di hewan kan kita belum tentu tahu Pak. Nah sehingga data-data itu yang kemudian kita bisa punya gambaran kita harus melakukan apa. Contohnya ya paling gampang itu di greenhouse. Oh ternyata nutrisinya itu bisa kita atur. Kemudian kita bisa merotasi tanam gitu ya. Oh ternyata market saya itu setiap minggu itu sekian gitu. Oh saya bisa nata atau mengatur, bahkan kalau di tempat kami pribadi Pak sedang menumbuhkan stroberi itu di dalam ruangan. Stroberi dalam ruangan? Stroberi di dalam ruangan yang kalau stroberi Korea itu mungkin mereka musiman ya, karena June bearer itu mereka setiap 6 bulan sekali. Ketika kita lakukan pengkondisian, itu kami bisa seminggu sekali Pak. Oh luar biasa. Kemudian kita bisa atur tingkat kemanisannya, besarnya berapa. Nah itu yang kemudian kita bisa menambahkan nilai jual ya pada produk kami. Kalau misalnya stroberi Korea setiap 6 bulan sekali, tapi ada orang yang hari ini itu aware ya dengan kesehatannya begitu kan. Mereka senang juga, anak-anak muda sekarang misalnya dikasih kado coklat itu mungkin tidak senang gitu kan. Wah ini nggak sehat, banyak gulanya gitu ya. Itu kita bisa panen setiap minggu, kita bisa jual tanpa harus menunggu musimnya. Kurang lebih seperti itu Pak. Satu lagi Mas, karena dalam basis teknologinya, lalu ada sektor. Nah kalau lihat potensi Jogja, tadi yang ceritakan di desa kan sebenarnya tidak hanya pertanian peternakan Mas Duta. Tapi ada potensi budaya, ada potensi pariwisata. Nah sejauh ini di Inastek dan teman-teman Kalasan Valley, melihat nggak ini sebenarnya ada mutiara yang luar biasa nih yang mungkin dengan digital atau kemampuan teknologi anak muda ini sebenarnya bisa diangkat menjadi potensi luar biasa. Monggo Mas. Baik Pak. Memang menarik di Jogja itu bicara terkait dengan budaya dan pariwisata Pak ya. Salah satunya di Kalasan Valley itu ada yang berfokus di branding gitu ya, digital marketing. Salah satunya sekarang pemanfaatan AI untuk membuat video Pak. Contoh ya, misalnya narasi-narasi sejarah yang bahasanya orang hari ini itu kalau membaca aja, waduh gitu kan. Kepanjangan ya? Panjang gitu ya. Ini kita bisa mulai visualkan. Nah ini teman-teman di Kalasan Valley itu juga sudah memulai hal-hal tersebut. Kemudian di negara-negara lain lah itu bahasanya bisa satu rombongan Pak. Contoh kalau sekarang kita lihat misalnya drama Korea, tapi kalau teman-teman detail ya, mereka itu ternyata juga promosi gitu. Kalau bisa dilihat HP-nya pasti mereknya ini, mobilnya ini gitu ya. Nah ini yang menurut kami ke depan artinya itu sangat berkembang dan teknologi itu bisa untuk mempromosikan juga Pak. Salah satunya dengan budaya dan juga pariwisata. Baik, kita berikan apresiasi dan aplaus untuk Mas Duta. Poin penting komitmennya adalah mulai dari desa, membangun dari desa itu ya Mas. Poin nanti kita develop lebih lanjut. Nah sekarang ini Gen Z beneran nih. Kafka, kalau boleh tahu usianya sekarang berapa sih? Baik, sebelumnya mungkin aku mau nanya dulu sama penonton kali ya, sama audiens di sini. Mungkin teman-teman, bapak, ibu, ada yang mungkin tahu usia saya sekarang berapa?
20. Ada mungkin yang bisa nebak lagi usia saya berapa? 19, 32. Saya seperti sudah beranak berapa ini ya? 22, 21. Bapak 21, oke. Saya spill aja ya sekarang. Jadi usia saya sekarang adalah 18 tahun. Aplaus Boleh tepuk tangan ya. Ya, jadi saya 18 tahun, saya sekarang baru jadi maba di S1 Ilmu Komunikasi di Visipol Universitas Gadjah Mada. Kalau boleh tahu yang pakai korsa ini dari mahasiswa apa nih? Oh BMD. BMD, oh ya berarti yang sama Bu Tasnim. Iya bukan? Iya. Nah menarik ini, ketemu nih. Oke, ketemu ya UGM X BMD gitu. Jadi sih, tepuk tanya dong buat teman-teman semua. Luar biasa. Iya. Oke, silakan Kafka untuk bercerita. Oke, jadi teman-teman, aku di sini sebenarnya hitungannya masih sangat-sangat muda ya teman-teman ya. Mungkin sama Mbak Sharon, Mas Duta. Aku sepertinya seperti sudah anaknya gitu, seperti putra-putranya gitu, seperti adik-adiknya gitu ya. Jadi aku sendiri pengen cerita kok bisa aku ada di sini sekarang. Jadi kalau aku sendiri tadi diperkenalkan sebagai sociopreneur, aku adalah content creator teman-teman. Aku adalah content creator yang sekarang alhamdulillah dari seluruh platformku sudah sampai 1,5 juta total followers. Oh, luar biasa, kita berikan apresiasi. Kemudian sociopreneur ini dari mana nih? Kemudian ada @upgrow itu apa sih? Dan kalau misalnya teman-teman lihat dapat kertas isinya banyak slides, saya izin mau klarifikasi kalau sebenarnya slide-slide ini itu materi yang saya kira kan di LCD, tapi mohon maaf teman-teman jadi bawa kertas agak berat dikit ya. Tapi ini materi akan saya share sebentar lagi. Jadi upgrow.id itu adalah sebuah platform pergerakan yang dibuat oleh saya dan teman-teman saya ketika waktu SMA, dari kelas 11 SMA. Kita membuat sebuah community based business dan juga sociopreneur, di mana kita ngefokus ke anak-anak muda. Kita fokus ke anak-anak muda, kita fokus gimana caranya kalau misalnya teman-teman lihat ada salah satu tagline-nya namanya maximizing masa muda. Maximizing masa muda. Jadi maximizing masa muda itu secara simpelnya kita memaksimalkan potensi anak-anak muda semaksimal mungkin. Potensinya tuh apa? Apapun interest mereka, apapun kebisaan mereka kita maksimalkan untuk impactnya bisa lebih banyak lagi untuk banyak orang. Itu sebuah pergerakan yang kita buat dari waktu itu saya berarti 2 tahun yang lalu sekitar waktu SMA kelas 11. Dan sekarang udah mulai berjalan dan jadi bisnis juga. Dan juga saya di sini juga ada di slide ya, ada beberapa pernah bekerja juga dengan beberapa brand-brand seperti Polytron, Indofood, KPK, ada UMKM hebat juga dan bahkan juga pernah jadi head marketing di salah satu proyeknya Universitas Gadjah Mada. Oke. Seperti itu. Kafka, sebelum melanjutin ini menarik ya, 18 tahun. Kalau bicara Gen Z yang lain, 18 tahun masih tulan-tulan, masih kumpul-kumpul. Kalau tadi Mas Duta bilang tersesat ke jalan yang benar dalam konteks startup, apa sih yang membuat Kafka memilih jalan yang sekarang bergerak untuk dengan anak muda, lalu menginisiasi bisnis-bisnis dalam konteks digital kreatif ini? Silakan. Baik, saya sendiri adalah orang yang sangat-sangat tidak suka diam. Diam tuh dalam kata mungkin kalau misalnya teman-teman lihat tadi saya gini-gini gitu, saya juga suka bergerak orangnya dan saya juga sangat-sangat tidak suka diam dengan apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan anak-anak muda sekarang. Anak-anak muda, aduh, halus masuk ya. Untuk anak-anak muda sekarang. Jadi ini sebenarnya semua sudah saya mulai sejak SMP. SMP. Dan untuk fun fact aja, saya dulu SMP-nya di BMD. Saya di alumni BMD. Iya. Okay. Jadi kita deket ya. Saya alumni dari Budi Mulia 2. Dan ketika saya SMP BMD itu, saya merasa banyak anak-anak muda sekarang itu jauh, kalau misalnya kita ngelihat statistik dari tahun-tahun sebelumnya ya, banyak anak-anak muda sekarang itu mendapatkan informasi jauh lebih cepat dan bisa mengembangkan skill lebih cepat. Contohnya apa? Penggunaan artificial intelligence anak muda itu marketnya salah satu yang paling besar.
Aku mau nanya teman-teman di sini kalau ngerjain tugas pernah pakai ChatGPT? Pasti Pernah ya? lah. Pernah pakai ChatGPT? Kalau misalnya searching pakai ChatGPT? Belajar hal baru pakai ChatGPT? Belajar skill baru juga pakai ChatGPT? Iya kan? Bahkan kalau misalnya kita buka Google sekarang Pak, muncul pertama itu jawabannya dari AI. AI-nya itu Gemini. Dan AI itu ternyata jadi salah satu bagian dari hidup kita sekarang. Udah gak bisa dihindari lagi. Kayak dulu waktu zaman masih ada wifi baru masuk, tiba-tiba hidup sekarang kita gak bisa tanpa wifi. Begitu kan ya Pak ya? Iya. Anak-anak muda juga sekarang dengan apapun teknologinya sekarang, saya merasa tidak ada anak muda yang bodoh, tidak ada. Semuanya tuh pintar. Semuanya bahkan saya bisa bilang jauh lebih pintar dari anak-anak muda sebelum-sebelumnya. Kita ngelihat statistik aja. Mereka jauh lebih cepat beradaptasi, jauh lebih cepat berkembang. Masalahnya apa? Masalahnya sosialnya Pak. Oke. Masalahnya situasi sosial sekarang yang menurut saya belum menormalisasikan anak-anak muda yang pengen bergerak. Jadi FOMO tuh bener-bener nyata ya teman-teman ya. FOMO itu bener-bener nyata. Ngerasa nggak? Matcha. Di sini ada yang suka minum matcha? Angkat tangan dong yang suka minum matcha. Oke. Ini ada beberapa cowok di sini malu-malu inget minum matcha. Mungkin Bapak tahu matcha? Suka minum matcha? Tahu lah. Minum matcha tahu ya? Suka minum matcha? Americano sukanya malah. Americano juga. Matcha. Iya. Baik, matcha ini sebenarnya udah ada sejak ratusan tahun yang lalu sebenarnya dari Jepang kan ya, matcha. Kenapa kok tiba-tiba di tahun 2025 tuh viral lagi? Itu karena kekuatan sosial media. Oke. Ya kekuatan sosial media itu memainkan yang namanya FOMO. FOMO, Labubu, matcha, semua tren-tren anak muda sekarang itu drive-nya nomor satu biasanya FOMO. Oke. Itu juga dengan perilaku sosial Pak. Ya. Contohnya apa? Anak-anak muda yang menormalisasikan kegiatan-kegiatan seperti rebahan. Oke. Rebahan itu jadi normal Pak. Padahal kalau misalnya kita ngelihat apa manfaatnya rebahan itu nggak ada Pak. Ya kan ya Pak. Tapi sekarang jadi normal karena sosial media. Matcha juga bisa jadi normal karena sosial media. Hal-hal simple, hal-hal baru bisa jadi normal karena sosial media. Dan sosial media itu lingkupnya sosial. Berarti salah satu pengaruhnya sekarang yang saya sedang berusaha untuk solve adalah di sosialnya anak-anak muda sekarang. Oke. Kita berikan apresiasi dulu dong bagi Kafka. Nah, Dek Kafka manggilnya. Ya, Dek aja. Dalam konteks sosial media, AI, ini kan menjadi tools ya Kafka ya. Tapi bagaimana mengkontekskan bahwa sebenarnya Jogja, Indonesia itu penuh dengan culture yang luar biasa. Penuh dengan budaya yang luar biasa. Tapi bisa dibilang jauh dari anak muda. Nah bagaimana sih di pergerakan anak-anak muda ini khususnya yang Kafka lakukan. Mendekatkan mereka dengan budaya, dengan akar nilai-nilai budaya ini menjadi bagian keseharian mereka. Bahwa mereka bangga loh kita punya wayang, mereka punya batik. Sejauh ini seperti apa upaya yang mungkin sudah Kafka lakukan? Upaya yang sudah aku lakukan ya, oke. Sebelumnya aku pengen ngasih statement sedikit ya. Anak-anak muda sekarang itu bukannya tidak cinta Indonesia. Mereka bukannya tidak cinta Indonesia. Kita cuman sekarang kalau yang saya lihat ya, under knowledge. Oke. Kita kurangnya pengetahuan yang lebih cepat terutama untuk Indonesia. Kalau menurut saya sekarang, kenapa kok kita jadi banyak sekali yang kenapa banyak yang kurang pengetahuannya tentang kebudayaan, tentang kegiatan-kegiatan dan juga tentang Indonesia itu sendiri. Itu karena pengaruh luar itu melebihi dari Indonesia itu sendiri. Jadi menurut saya, kalau misalnya saya tanya nih ke teman-teman saya gitu kan, kapan terakhir kali nonton wayang? Ketika ditanya seperti itu, mereka bilang nggak pernah nonton wayang, tuh kan. Tapi kalau misalnya aku tanya ke mereka, besok mau nonton wayang apa enggak? Mereka akan bingung. Wayang tuh kayak gimana sih? Wayang tuh yang wayang mana? Cerita seperti apa? Banyak yang bukannya mereka tidak mau, bukannya mereka tidak menghindari kebudayaan, bukan. Mereka belum tahu, banyak yang kurang pengetahuannya. Itulah kenapa menurut saya sekarang sangat-sangat penting untuk tetap memasukkan
kebudayaan-kebudayaan, tetap memasukkan hal-hal dari terutama di Jogja ya Pak ya, di mana kebudayaannya benar-benar sangat-sangat kental itu di daily activities, di kegiatan sehari-hari. Kegiatan sehari-hari. Menormalisasikan gimana caranya budaya itu bisa masuk. Tapi gini Pak, ada satu hal yang saya pelajari tentang anak muda. Anak muda tuh paling gak suka diganggu. Paling gak suka disuruh-suruh. Jadi kalau misalnya disuruh, kamu ini ya, kamu gini ya. Anak-anak muda zaman sekarang terutama Gen Z itu paling gak mau. Tapi kalau misalnya kita diberi ruang. Diberi ruang untuk memasukkan ide kita sendiri, memasukkan pendapat kita sendiri. Saya yakin banyak yang bisa berubah Pak. Gitu. Seperti contohnya beberapa teman saya, ada salah satu teman saya dari SMP BMD juga waktu itu, namanya Wisang. Dia ini adalah seseorang yang sangat-sangat menyukai kebudayaan Jawa Pak. Sangat-sangat menyukai kebudayaan Jawa. Dia adalah seorang yang suka membuat wayang. Tapi waktu disuruh, tolong dong buat wayang kulit dengan bentuknya seperti ini, dikasihlah motif dan juga bentuk pola wayang yang udah jadul gitu, udah lama gitu. Dia bilang, saya gak mau. Yang saya mau adalah saya mau buat wayang pakai kertas, pakai krayon, pakai pewarna-pewarna yang saya pengen. Tapi apa hasilnya Pak? Wayang-wayangnya yang dibuat oleh teman saya ini, itu malah jauh lebih banyak menarik perhatian anak-anak muda. Okay. Bukan karena wayang yang sebelumnya itu jelek, bukan. Tapi banyak visi-visi dan juga ide-ide anak muda sekarang yang bahkan mereka itu pengen tuangkan dan campurkan dengan kebudayaan Indonesia. Jadi yang pertama yang saya pengen tekankan tadi, under knowledge. Kita perlu memperbanyak pengetahuan anak-anak muda terutama tentang kebudayaan dan juga Indonesia. Kedua, berikan ruang. Beri ruang untuk kita kasih kreativitas kita sendiri ke kebudayaan itu. Entah itu dalam proyek apapun yang kita pengen, karena kita tuh orang-orang kreatif biasanya. Anak-anak muda tuh anak-anak kreatif yang cuma kurang dikasih ruang. Gitu. Baik, Kafka, sebelum nanti kita dengarkan juga masukan dari sahabat-sahabat. Kalau boleh tahu sekarang berapa sih di jejaring upgrow.id itu anak-anak muda tersebar di mana saja? Apakah hanya di Jogja atau bahkan jumlahnya mungkin udah puluhan ribu mungkin? Boleh sharing, Kafka. Oke. Sebenarnya kalau misalnya dari followers Instagram sudah sampai 25.000. Kemarin ini kalau sebenarnya pembuat founders dari Upgrow, pendiri dari Upgrow itu juga sebenarnya memang anak-anak muda yang juga waktu itu anak-anak SMA. Yang kita juga punya concern atau punya kecemasan yang sama tentang gimana anak-anak muda itu mereka tuh pinter-pinter punya banyak potensi tapi tidak pernah dilatih untuk memaksimalkan itu. Karena apa? Mereka takut kalau mereka banyak anak muda yang takut untuk menjadi lebih dari orang lain. Yang menurut saya nggak make sense Pak. Tidak masuk akal. Kenapa kita takut untuk kenapa kita takut untuk melaju lebih? Kenapa? Karena teman-teman sekitarnya itu tidak mau maju lebih juga. Baik. Jadi ketika ada anak muda yang pengen maju lebih gitu kan. Oh, saya pengen nambahin skill saya di sini. Oh, saya pengen membuat project ini. Mereka ngeliat teman-teman yang lain yang juga diam aja. Saya jadi kelihatan pick me banget ya. Saya jadi kelihatan wah sombong banget ya. Gak jadi deh, atau nanti gimana ya apa kata-kata orang, itu masalahnya Pak. Dan itulah kenapa waktu Upgrow dibuat itu memang sekarang itu punya ribuan pengikut dan juga pernah bikin event-event juga. Waktu itu kita bikin event dengan 200 orang, 200 anak-anak muda based online di mana kita ngajarin tentang konten, ngajarin tentang social media, gimana cara bangun personal branding itu di waktu saya kelas 12 SMA. Gitu. Dan sekarang Upgrow kemarin juga sempat rilis buku fisik. Bukunya itu bukan buku bacaan, kita rilis jurnal produktivitas. Jurnal produktivitas, iya. Jadi sebuah jurnal fisik yang bisa dibeli juga oleh anak-anak muda, teman-teman yang mungkin punya kesibukan. Itu untuk memanage produktivitas dan juga tahu nih arah kesehariannya seperti apa. Itu jadi beberapa langkah-langkah dari yang sudah dilakukan oleh Upgrow. Oke, tepuk tangan untuk Mas Kafka dan juga narasumber lainnya. Sahabat-sahabat Jojo Semesta, sebelum saya berikan ruang bagi panjenengan semua untuk bisa berkomentar, berpendapat. Ada satu yang menarik, mari kita refleksi ke 97 tahun yang lalu. Di tanggal 28 Oktober 1928.
Sekarang era digital, silakan diketik, ada sekitar 15 anak-anak muda, kita nyebutnya anak-anak muda. Saya bisa nyebutkan, saat itu ada namanya Sugondo Joyo Puspito, usianya 25 tahun. Ada Amir Sarifuddin, 21 tahun, Johannes Lemena, 26 tahun, Sunarjo Sastrowardoyo, 21 tahun, Ibu Sud, 20 tahun, WR Supratman, 25 tahun, Sarmidi Mangun Sarkoro, 24 tahun. 97 tahun yang lalu anak-anak muda berkumpul, mereka punya visi, mereka punya kesamaan dan kegelisahan. Gadget nggak ada waktu itu ya Kafka ya, tapi ternyata ada yang menyatukan mereka. Nah sekarang di 2025 kita melihat tadi dari fakta yang disampaikan, alhamdulillah ada politisi muda, ada startup muda, ada teman-teman yang bergerak di produktivitas muda diwakili oleh Mas Kafka. Nah sekarang kami persilakan pada panjenengan semua, mari kita elaborasi bersama apa sih yang sebenarnya menjadi kegelisahan anak-anak muda. Dan apa catatan penting bagi kita lewat Jogja Semesta, yang kebetulan hari ini juga dihadiri banyak tokoh-tokoh, dihadiri tadi ada juga rekan-rekan sahabat kita Bu Siwi dari Pemda DIY. Kami persilakan, mungkin saya ingin menyapa dulu, hadir bersama kita adik-adik mahasiswa PLAI, BMD, Politeknik Artificial Intelligence Budi Mulia 2 Yogyakarta. Boleh tunjuk jari? Mana? Tepuk tangan dulu dong, terima kasih. Ini adalah kampus AI pertama di Yogyakarta. Boleh ada perwakilannya, kami persilakan. Ya, mendekati mic, ya silakan. Apa sih sebenarnya kegelisahan teman-teman? Silakan untuk bisa bersuara apa yang menjadi kegelisahan dan menjadi bagian penting perhatian khususnya anak-anak muda diwakili oleh teman-teman dari kampus Politeknik Artificial Intelligence. Yuk silakan mendekati mic yang sudah disediakan. Mbak silakan merapat. Ayo merapat silakan. Ayo Mas, ya boleh silakan. Kenalkan nama, lalu silakan apa yang bisa dikontribusikan diskusi pada malam hari ini. Kami silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam, Sugeng Dalu Kagem Sudoyo. Sugeng Dalu. Sebelumnya terima kasih kepada seluruh panitia yang telah hadir pada malam hari ini. Dan juga terima kasih kepada seluruh para peserta yang telah bisa berkontribusi pada malam hari ini juga. Dan juga saya telah berterima kasih kepada pembawa acara telah mengusulkan kami untuk membicarakan sesuatu. Jadi sebenarnya tentang teknologi, ini menurut pandangan masing-masing aja ya Pak ya, mohon izin. Silakan. Sebenarnya tentang teknologi itu bisa dijadikan buruk dan juga baik. Kembali seperti Mas Kafka yang bilang tadi, yang Gen Z, kembali kepada si pengguna. Penggunanya itu dia ingin menggunakan untuk hal baik seperti contohnya bisnis yang dilakukan Mas Kafka tadi, atau keburukan-keburukan yang di luar sana jauh, yang entah kita tidak tahu seperti hacking yang bisa merugikan bangsa sendiri gitu Pak. Jadi saya harap untuk pemuda-pemuda Gen Z bangun hal baru dari AI ini, apalagi sekarang kan seperti ingin membuat sesuatu itu gampang banget ya. Dari AI itu seperti jujur saja seperti ingin membuat tugas bisa dari AI, tapi ingat jangan sampai terlalu plagiasi. Kita boleh jadikan AI untuk mengerjakan tugas entah dari SMP atau SMA atau kuliah, itu untuk referensi saja dan bukan hanya tugas. Kita juga bisa bekerja sama seperti yang baru saya baca itu. Di Cina, kalau nggak salah itu di Cina telah adanya pelabuhan yang isinya itu adalah para AI semua, seperti kontainer itu cuman boxnya doang yang berjalan tuh. Di situ menurut saya wow, memang teknologi Cina itu hebat sekali gitu. Mungkin bisa juga diusulkan di sini tentang pelabuhan seperti itu. Yang memang kita bicara tentang biaya lagi ya, biaya itu memang agak sulit karena tentang teknologi yang sangat banyak, biaya juga harus bisa mengikuti. Makanya itu
harus pintar-pintar untuk membuat sesuatu yang bisa menghasilkan gitu loh. Oke. Baik, di konteks yang tadi disampaikan para narasumber, kita punya potensi pariwisata, budaya, apa sih yang bisa dikontribusikan anak-anak muda dengan keahlian panjenengan semua di teknologi AI untuk mendukung potensi ini tidak hanya di Jogja tapi bisa mendunia. Oke, mungkin yang baru kita lihat itu seperti pewayangan. Pewayangan itu kan kita bisa dilihat itu bahasanya Jawa terus. Nah itu ya mohon maaf, itu sangat bagus. Saya pun senang tentang bahasa kromonya, kromo inggil itu saya senang. Sopan, sangat sopan, mempunyai attitude. Tetapi kita belum memberi apa namanya translate. Oke. Juga mengasih translate kepada yang di luar sana gitu. Seperti mungkin ini cukup bagus ya, pendidikan seperti yang LPK itu yang keluar sana itu cukup bagus. Jadi kita juga sembari bekerja di sana mengenalkan bagaimana budaya kita yang keluar sana, jadi gitu Pak. Bukan hanya kita saja yang mengambil budaya luar, tapi juga kita mengeluarkan budaya kita. Tapi ingat, walaupun kita mengeluarkan budaya kita, jangan sampai budaya kita yang diambil alih oleh mereka, begitu Pak. Baik, intinya siap sinergi ya rekan-rekan ya dengan potensi yang ada di Jogja. Siap, dukung kami terus para pemuda-pemuda Indonesia yang akan membangun bangsa. Siap, kita berikan apresiasi bagi sahabat-sahabat dari Politeknik Artificial Intelligence. Baik, satu lagi ini hadir lagi. Terima kasih Mas. Nah di belakangnya tuh ada anak-anak muda. Yuk Dek, Mas dari SMK atau SMP mana? Silakan. SMK? SMA? Silakan. Sebutkan nama dari mana dan apa sebenarnya menjadi kegelisahan dan harapan bersama. Kami persilakan. Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya boleh perkenalkan terlebih dahulu nggih. Saya Rafa Muhammad Faza selaku dari siswa perwakilan dari SMK Negeri 2 Yogyakarta. SMK Negeri 2 Jogja. Oke. Baik. Nah ya mungkin yang menjadi salah satu gelisah dari kami itu antara lainnya yaitu mungkin ini sih Bapak, sosial media salah satunya. Mungkin dalam sosial media sendiri ya mungkin memang teknologi yang bagus dalam artian sendiri banyak sekali informasi yang tertuangkan, habis itu mungkin entertainment dan lain sebagainya, tetapi tak jarang buat kita melihat dengan sosial media sendiri bahwasannya kita justru melihat beberapa berita yang sangat menuai kontroversi seperti misalnya yang kemarin seperti bullying, habis itu ada juga dari mungkin demokrasi dan lain sebagainya, dan juga mungkin salah satu yang mungkin paling melekat dari para remaja sendiri itu yaitu adalah kebiasaan baru Pak, namanya doom scroll, yang dimana mereka sendiri menonton Instagram atau TikTok atau dalam artian media sosial sendiri itu sampai berjam-jam, bahkan ada riset sendiri mereka sampai nonton mungkin di media sosial itu sampai 12 jam per harinya. Dan itu bukan 1-2 di beberapa wilayah saja, tetapi rata-rata warga Indonesia seperti itu Bapak. Baik. 12 jam penggunaan media sosial. Nah yang mungkin yang menjadi titik poin yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita untuk mengengagement atau mengedukasi para warga-warga khususnya mungkin dari pemuda juga salah satunya, bagaimana kita tidak terkontrol oleh media sosial itu sendiri, karena mungkin bisa saya menambahkan sedikit backgroundnya juga bahwasannya dalam pengertian dalam saya sendiri ya justru media sosial sendiri ketika teman-teman menggunakan media sosial itu dikontrol, justru saya sendiri yang mengontrol media sosial itu. Baik. Karena dari teknologi media sosial sendiri seringkali saya manfaatkan untuk hal produktif, misalnya seperti membuat konten, ikut lomba dan sebagainya, sehingga dari hal tersebut justru nggak menuaikan dalam satu output saja, melainkan bisa saja dari satu pengalaman, dua dari ilmu, serta dari mengedukasi dari orang-orang, sehingga mungkin saja dari mungkin awalnya untuk personal justru bisa menginspirasi untuk beberapa warga-warga, para pemuda yang melihat dari konten-konten seperti itu. Nah jadi sekali lagi yang ingin saya sampaikan terakhir kali, bagaimana kita mengedukasi para pemuda dan warga-warga Indonesia untuk tidak terkontrol dengan media sosial.
Seperti itu dari saya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun, terima kasih Dek. Yeah. Baik Bapak dan Ibu, nanti kita masih ada waktu bagi panjenengan semua. Dan ini periode pertama bagi anak-anak muda, nanti bagi anak-anak dewasa, bapak-bapak ibu dewasa ada saatnya ya Mas Dwi dan teman-teman. Baik, sebelum kita lanjutkan dialog kita dan juga mendengarkan masukan panjenengan kita semua, kami persilakan pada kesempatan kali ini Jogja Semesta akan menyerahkan piagam penghargaan kepada para narasumber episode atau seri Jogja Semesta sebelumnya. Untuk itu dengan hormat kami persilakan kepada yang pertama Bu Siwi, Nur Kiat Siwi, Ibu Nur Kiat Siwi, Prof. Suwarno dan juga Mas Karis Zuber atau yang mewakili untuk bisa hadir bersama kami, dan kami mau dengan sangat pada Bapak Robi Kusumaharta mewakili pengurus Jogja Semesta untuk bisa menyerahkan piagam penghargaan kepada para narasumber di episode sebelumnya. Sumangga Pak Robi Kusumaharta, kami persilakan Prof. Suwarno dan beberapa narasumber yang hadir atau mungkin diwakili untuk bisa menerima penghargaan periode Jogja Semesta sebelumnya. Kami persilakan. Kami persilakan Mbak Tias mewakili Bu Siwi bisa hadir untuk menerima penghargaan. Mas Made bisa mewakili Pak Zuber atau Mas Tim. Prof. Warno monggo wonten ngajengan. Ya. Mbak silakan. Mas Isnan bisa mewakili Pak Zuber. Mas Tim ngambil, ya. Ya. Tasih wonten Pak Robi mewakili Bu Siwi untuk diterimakan kepada, ya. Kita berikan aplaus kepada para narasumber sebelumnya di Jogja Semesta. Satu lagi pada Bapak Karis Zuber, budayawan dari Kota Gede, diwakili oleh rekan kita untuk bisa menerima penghargaan. Oke. Sebagai ritual kita, kami persilakan diwakili Prof. Warno bisa membacakan apa yang tertera dalam piagam Jogja Semesta. Kami persilakan semonggo. Piagam penghargaan Jogja Semesta diberikan kepada Profesor Dr. Suwarno Dwijonegoro MPD, tokoh pendidikan berbasis budaya, atas partisipasinya sebagai narasumber dialog budaya dan gelar seni Jogja Semesta seri 167. Topik Pancamulya dan pembangunan jangka panjang daerah istimewa Yogyakarta memasuki Indonesia Emas di Pendopo Wiyoto Projo, Kompleks Kepatihan Yogyakarta. Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat tertanda Hamengkubuwono ke-10. Kita berikan aplaus untuk bisa diambil gambar Pak Robi. Oke, matur sembah nuwun kepada Pak Robi Kusumarta dan para narasumber. Oh iya, diambil gambar monggo. Oke, matur sembah nuwun Pak Robi dan Prof. Warno dan sahabat-sahabat yang hadir. Kami silakan narasumber untuk bisa legah malih. Baik Bapak dan Ibu, kita memasuki pada tahapan berikutnya. Namun sebelum kita gayeng untuk berdiskusi, mendengarkan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Untuk itu mari Sigeg Sauntawis kita nikmati tari Incling Janget dari Sanggar Punjer Palupi. Untuk itu kita berikan tepuk tangan meriah tari Incling Janget.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Persembahan dari Sanggar Punjer Palupi, tari Inceling Janget. Bapak dan Ibu, tadi kita sudah dengarkan bersama beberapa komentar, masukan, dan juga beberapa hal yang menjadi bagian kerja-kerja para narasumber, dan juga sudah kita dengarkan beberapa usulan, masukan dari sahabat-sahabat muda. Sebelum saya juga nanti ngaturakan beberapa sahabat yang hadir, ada satu pertanyaan dan kegelisahan kita, terutama ke anak-anak muda, khususnya di Yogyakarta. Kalau kita lihat data statistik atau kita googling, tingkat pengangguran di Jogja masih cukup tinggi, dari sekitar 2,5 juta, 3 juta. Kalau kita lihat datanya di BPS atau di Naker, berkisaran antara 50 sampai 60 ribu di 5 kabupaten kota. Lalu kita juga lihat rasio gini, perbedaan, kesenjangan juga masih ada. Lalu kita punya banyak potensi, tapi mungkin tidak banyak anak-anak muda yang terlibat berkontribusi. Tadi kita sudah dengar harus ada ruang, harus ada ideologi bersama. Nah, saya ingin mempersilahkan sahabat-sahabat yang ada, apa sih sebenarnya yang menjadi concern kita bersama agar generasi muda ini juga bisa beriringan dengan pemerintah daerah, baik di provinsi maupun kabupaten kota, bergandengan tangan agar kerja-kerja bersama ini bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, saya ingin jawil sahabat kita Mas Dwi, ya ini mewakili generasi sepantaran. Apa sih sebenarnya kegelisahan generasi dewasa nih, ya dengan potensi yang ada tapi tantangan yang ada di anak-anak muda? Kami persilakan Mas Dwi. Mungkin dikenalkan dulu Mas Dwi ke sahabat-sahabat muda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya namanya Dwijo, pekerjaan saya nulis berita. Saya tadi menangkap beberapa hal penting dari teman-teman narasumber. Saya tulis, kemudian saya punya pertanyaan yang mungkin bisa harus dijawab. Apa sih Sumpah Pemuda itu? Kalau kita mau merefleksikan sesuatu, kan ada sesuatu nih yang harus direfleksikan. Nah pertanyaan saya adalah, Sumpah Pemuda itu apa? Makhluk apa? Jenis apa itu Sumpah Pemuda itu? Kan ini harus dijawab dulu oleh teman-teman Gen Z itu. Baru kita bisa merefleksikan gitu loh. Kemudian kenapa harus ada Sumpah Pemuda? Dan terakhir targetnya apa gitu loh. Ini kita harus merenung dulu sebelum kita merefleksikan itu dan masuknya bisa pas dengan zaman sekarang itu. Teman-teman sekalian, Sumpah Pemuda itu pada tahun 1928 itu adalah political identity movement atau gerakan politik identitas. Itu kata kunci yang harus kita tarik ke sekarang. Problematika itu harus ditarik dari zaman tahun 28 sampai ke tahun 2025. Oleh siapa? Oleh Gen Z. Kata kuncinya adalah identitas. Mengapa pada saat itu generasi muda kita resah dengan identitas? Dan mengapa kita sekarang resah dengan identitas kita? Belum tentu. Ketika penjajahan itu menekan betul tentang identitas bangsa kita itu, sehingga pemuda-pemuda bergerak untuk menunjukkan who I am, siapa saya. Yong Java, Yong Sumatera, Yong Kalimantan. Ini identitas kita loh, Belanda, ini identitas kita. Identitas satu bahasa kita, bahasa ini. Bangsa kita, bangsa ini gitu loh. Karena tekanan itu, tekanan yang membuat mereka harus menunjukkan identitas itu. Nah sekarang kita apa bisa menunjukkan identitas kita karena tekanan apa? Kita tidak merasa tekanan di zaman sekarang itu refleksinya. Teman-teman sekalian, apa targetnya ketika Sumpah Pemuda 1928 itu dimunculkan dengan konsep identitas itu, gerakan identitas itu? Yang pertama adalah pengakuan bangsa-bangsa internasional bahwa mereka bukan bangsa Belanda. Mereka bukan bangsa Hindia Belanda. Kami bukan bangsa Belanda, kami bukan bangsa Hindia Belanda, tapi kami bangsa Indonesia. Nah saya mau tarik substansi nilai-nilai dari tahun 28 itu ke tahun 2025, apakah teman-teman Gen Z juga mau punya refleksi itu terhadap identitas itu? Problem apa di identitas kita sekarang? Apa yang dilakukan oleh Yong Sumatera, Yong Kalimantan, Yong Java, atau Wong Jogja saja? Untuk identitas itu, apa yang dilakukan oleh teman-teman Wong Jawa ki apa? Ya. Satu. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, bahwa persoalan identitas itu bukan persoalan yang semakin lama semakin besar di kita. Kita sudah borderless terhadap identitas kita.
identitas kita mengarah pada kapitalistik. Contoh, ikatan apa ya? Ikatan motor besar Indonesia. Bukan satu mengarah satu substansial yang nasionalisme, tidak. Ini persoalan generasi muda yang harus menjawab, bukan kita yang generasi tua, tidak. Mas Kafka membuat itu, tapi bagaimana nasionalismenya itu dibangun? Muncul enggak itu? Bagaimana Jogjanya dibangun? Mbak Novi berpolitik, bagaimana itu bisa dimunculkan? Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana generasi kita sekarang itu lebih senang lagu Korea? Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu muda sekarang itu ketika menasehati anaknya untuk melarang sesuatu, apa yang dilakukan? Bukan ampun nggih Mas, ampun nggih Dek, tapi no. Itu yang diucapkan. Ini krisis identitas yang dimiliki oleh kita sekarang ini, yang sama betul dengan krisis identitas tahun 28. Cuma kita tidak merasa ini bagian dari tekanan dari ke nasionalisme kita. Jadi saya merasa apa yang dilakukan teman-teman Gen Z itu bagus, menggali potensi, memberi ruang. Tapi sampai seberapa besar identitas itu bagi bangsa kita? Kita ditarik ke bangsa lain untuk bekerja boleh. Tapi nasionalisme kita, itu yang kita pertanyakan. Saya juga nggak yakin teman-teman menggarap sesuatu itu ingat dengan Sumpah Pemuda, enggak juga. Garap berbagai hal itu enggak, kok ingat bagaimana orang berjuang itu enggak. Karena identitas kita adalah identitas kapitalisme. Jadi kiblat kita bukan lagi pada nasionalisme, tapi pada kapitalisme, di mana yang menguntungkan kita saja. Itu kita bergabung menjadi satu. Lihat sekarang, kelompok-kelompok identitas itu merupakan kesamaan gerak, bukan nasionalisme, tapi kepentingan tertentu. Ya. Saya pikir itu Mas. Baik, catatan pentingnya seperti apa identitas saat ini yang menjadi pemersatu kita, gitu Mas Dwi ya? Ya. Oke, tepuk tangan dulu dong Mas Dwi. Nah, nanti kita di closing statement kita butuh tanggapan dari sahabat-sahabat narasumber. Satu yang menarik tadi dipancing oleh Mas Dwi, keneki wong Jowo tapi sekaligus adalah warga dunia, kan gitu ya. Nah, apa yang nanti bisa kita alobarisikan? Kita orang Jogja, kita punya banyak potensi, tapi tadi ada digital dan sebagainya, siapa kita kan gitu. Nah baik, saya ingin menyapa juga sahabat kita dari Dewan Pendidikan, Mas Timotius Aprianto. Mas Tim bisa hadir, monggo. Nah kita sedang mendiskusikan Mas Tim, ada banyak potensi anak muda, di sampingnya Mas Dwi bisa. Ada potensi digital, mereka cepat berubah, mereka cepat menyesuaikan, tapi tadi ada catatan siapa kita ya. Apa yang bisa disampaikan ke teman-teman muda dan apa yang sedang diperjuangkan dengan teman-teman di Dewan Pendidikan yang konteks dalam Sumpah Muda. Kami silakan Mas Tim. Matur nuwun Mas Romi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu. Mbak pilih wonten wanci dalu menika ada pada dalam kesempatan malam hari ini juga hadir Prof. Suwarno Dijonagoro, juga Mas Romi. Saya kira kami semua di bertiga di Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta, kami memiliki satu grand design pendidikan khas Kejogjakartaan atau PKJ. Nah, pendidikan khas Kejogjakartaan itu merupakan sebuah implementasi dan sebuah manifestasi dari Perda nomor 4 tahun 2011 tentang tata nilai budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada 18 nilai-nilai dasar yang menjadi identitas budaya Yogyakarta. Lalu ada muncul Perda nomor 5 tahun 2011 tentang pendidikan berbasis budaya. Jadi kalau bicara tentang identitas peradaban Jawa khususnya di Yogyakarta ini, tentu kita bisa memulai dari bagaimana kita menjalankan pendidikan berbasis budaya ini dengan di semua level kita mengajarkan tentang pendidikan karakter berdasarkan filsafat dan nilai-nilai budaya Jawa. Kalau diuraikan sendiri untuk PKJ ini kok bisa mungkin 2 jam tentang filsafat itu, ya tentunya bagaimana kemudian trifilosofi Hamemayu Hayuning Bawono Sangkan Paraning Dumadi,
terus manunggaling kawula Gusti menika juga disertai dengan nilai-nilai dasar pamentanging gandewa pamantenging cipta dan sebagainya. Ini itu salah satu nilai-nilai dasar yang kita ajarkan di semua jenjang pendidikan Mas Romi, dari pendidikan anak usia dini sampai perguruan tinggi sudah dimulai kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Baik. Kalau kinten mengaten. Siap. Artinya apa yang diupayakan teman-teman Dewan Pendidikan ini tidak hanya menjadi dokumen kita saja Mas Tim ya, tapi juga sudah mulai disampaikan, disosialisasikan ke generasi muda bahkan dari usia dini gitu ya. Mungkin bisa tambahkan. Nggih. Kalau kita mengaten dados umpami basa Jawi lajeng menapa wonten dinten-dinten khusus ingkang para siswa itu menggunakan baju Jawa gagrag Mataram jangkep, jadi gagrag Ngayogyakarta yang jangkep. Jadi itu dimulai di semua jenjang pendidikan dari tata busana dulu, lalu kemudian saking pendidikan khas Yogyakarta juga diajarkan tentang ngajeni, ngapurancang, jempol, nyuwun injih, matur nuwun, nyuwun sewu, menika didoktrinkan, diajarkan sampai berkali-kali. Karena memang kalau kita bicara identitas kan bisa dari busana, bisa dari bahasa, dan juga bisa dari perilaku. Itu kami ajarkan melalui pendidikan khas Yogyakarta. Harapannya sasarannya adalah terwujudnya jalmo kang utomo. Nah ini terwujud manusia Yogyakarta yang bermartabat mulia. Saya kira sesuai dengan visi Ngarso Dalem, yaitu tentang Pancamulya, terwujudnya Pancamulya itu di Yogyakarta atau Ngayogyakarta Hadiningrat. Mungkin bukan sekaton 2 tahun proses, tapi saya kira membutuhkan paling tidak 10-15 tahun ke depan. Kita berharap bahwa generasi ke depan itu generasi yang modern tetapi juga berakar pada budaya Jogja, budaya Jawa, budaya lokal. Matur nuwun Mas Romi. Nggih, matur sembah nuwun, kita berikan apresiasi untuk Mas Tim dari Dewan Pendidikan Daerah Istimewa Jakarta. Bapak dan Ibu, saya ingin menyapa lagi karena hadir mungkin juga menawi wonten Bapak Ibu guru, wonten? Monggo. Nah, niko, monggo Bapak, kita sudah dengarkan beberapa usulan masukan, tetapi sebagai pendidik apa sih sebenarnya tantangan, kegelisahan dan harapan panjenengan mewakili pendidik-pendidik yang lain? Semoga bisa dikenalkan diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyono ya, tapi tertulisnya di ijazah kan Supriyana. Jadi Yojo asli Pak. Saya hadir di sini mewakili Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. Sehari-hari saya sebagai pengawas SMP. Pengalaman sebelumnya sebagai kepala sekolah, sebelumnya juga guru kan gitu. Saya menggarisbawahi dalam dialog ini sesuai judulnya tadi yang dari DPRD menguatkan supaya kita konsen yang sama, terutama yang salah satunya tentang sampah tadi ya, jadi perhatian. Atau dari segi anak mudanya tadi Pak Dwi sudah menyebutkan generasi 97 tahun yang lalu aja sudah berkreasi, punya gagasan, disatukan di situ. Kemudian sudah punya istilahnya punya peran di DPRD. Saya menguatkan saja, mari semuanya untuk bisa berperan. Karena otomatis itu pendidikan yang diharapkan selamanya. Kemudian Mas Kafa tadi juga menyampaikan anak muda 18 tahun sudah berkreasi dengan dunianya yang pengen diberi ruang kan gitu. Kemudian yang Mas Duta juga seperti itu, punya kreativitasnya, punya gagasan yang bagus. Saya hanya menguatkan mari semuanya ada ruang-ruang yang masing-masing itu, termasuk dari yang mahasiswa tadi dari AI ya. Itu supaya masing-masing ruang punya peran yang masing-masing. Tadi yang di sini juga menyampaikan yang tadi istilah teknologi itu sendiri, seperti pisau juga sama, tergantung kita akan menggunakannya. Maka saya menguatkan di dunia pendidikan, mahasiswa yang masih belajar ini juga mari menguatkan dunia di dirinya untuk tetap digali, dikembangkan. Tunjukkan bahwa panjenengan para generasi Z ini yang muda ini juga punya peran
kita hubungkan dengan Pak Dwi tadi menyebutkan yang Sumpah Pemuda dulu, kok ngantek sumpah barang kan gitu. Nah di situ ternyata pengaruhnya dalam jangka panjang menjadikan bagian dari usaha untuk Indonesia merdeka seperti itu. Itu yang saya sampaikan Pak, semoga semua kita punya peran, kami di dunia pendidikan pun juga peran yang baik untuk memajukan supaya kita terbaca tadi oleh Cina pun yang luar biasa pun kita juga nanti insya Allah bisa punya peran yang bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Mbak Nun, jadi mari ambil peran dan punya peran catatan dari beliau. Tepuk tangan sekali lagi untuk para sahabat-sahabat Jogja Semesta. Bapak dan Ibu, ya closing statement nanti Mas Tasbir. Baik, sebelum kita sampai di penghujung dan mempersilahkan nanti para narasumber memberikan closing statementnya, izinkan mewakili pengurus Jogja Semesta untuk memberikan penghargaan kepada para narasumber. Untuk itu pada Pak Tasbir Abdullah, kami persilakan para narasumber untuk bisa berdiri menerima penghargaan yang disampaikan oleh Bapak Tasbir Abdullah. Bisa ke depan Bapak dan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya mewakili Jogja Semesta menyampaikan terima kasih luar biasa diskusi kita pada malam hari ini. Anak-anak muda sudah bicara tentang apa yang kita harapkan tentang masa depan Indonesia. Kita tahu bahwa ada dua peristiwa sejarah yang digerakkan oleh anak muda. Yang pertama, Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Yang kedua 17 Agustus 45. Kita tahu 17 Agustus 45 pagi para pemuda datang ke Pegangsaan Timur 56 menemui Bung Karno. Mereka minta segera dinyatakan proklamasi kemerdekaan karena mereka tidak ikhlas kalau kemerdekaan ini diberikan oleh Jepang. Tapi Bung Karno mengatakan, saya tidak akan mau mengucapkan proklamasi tanpa hadirnya Bung Hatta. Jadi anak muda segera menjemput Bung Hatta, dibawa ke Pegangsaan Timur 56, maka terjadilah proklamasi. Itu semua peran anak muda, bukan peran orang tua. Nah oleh karena itu saya sepakat dengan Pak Dwi ya, malam hari ini kita bersepakat supaya anak muda sekarang silahkan mengisi kemerdekaan sesuai dengan eranya. Tadi pagi saya membuat satu puisi tentang Sumpah Pemuda dan puisi saya sudah masuk di zona1news.com, bisa dilihat ya. Tapi orang se-Indonesia sudah lihat, masa saya tidak baca di sini? Nah, ya, jadi saya membaca puisi yang saya tulis tadi pagi. Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2025, para pemuda kembali bersumpah mengikuti zaman yang telah berubah. Kami para pemuda Indonesia bertekad dan bersumpah akan bekerja keras, akan bekerja cerdas, akan bekerja jujur untuk mencapai Indonesia makmur. Hai para pemuda harapan bangsa, kepadamu kami berseru, jadilah manusia yang berwibawa, mampu menjaga marwah dan kehormatan bangsa.
Di tanganmu lah kami titipkan harapan agar negara adil makmur dapat terwujudkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Mbah Nuwun Pak Tasbir atas puisi Sumpah Pemudanya. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk kita semua Bapak dan Ibu. Nah di penghujung, karena ini adalah forum dialog santai dan tapi menjadi bagian komitmen kita bersama. Oke, persilakan dari Mas Duta, apa poin penting yang bisa menjadi komitmen bersama khususnya Mas Duta dengan pasukan di Kalasan Valley yang bisa pasca ini bisa kita lakukan bersama-sama. Semoga. Baik, terima kasih Pak Romi. Saya sangat tergugah ya dari catatan yang diberikan oleh Pak Dwi ya. Artinya anak-anak muda ini sering merefleksikan enggak sih, terutama hari ini adalah momen Sumpah Pemuda Pak. Jadi di catatan saya pun tadi pagi saya juga merefleksikan, artinya oke lah 1928 para pemuda waktu itu berkumpul gitu ya, menyatukan visi dan tekad mereka gitu ya untuk bahasanya kan mengusir para penjajah gitu kan. Nah apakah hari ini kita melawan penjajah gitu kan? Kita hari ini hidup di zaman yang serba cepat Pak, serba instan gitu kan. Apa-apa tersedia dengan mudah gitu kan. Dan hari ini perjuangan kita adalah mengusir ketergantungan ya, terutama bagi kami yang bergerak di industri, kami membangun usaha gitu ya. Sebenarnya kami lebih suka bukan dipanggil pengusaha Pak, tapi adalah industriawan gitu ya. Kenapa gitu kan? Kami menempuh jalan yang mungkin sedikit lebih sulit gitu ya. Artinya kalau pengusaha mungkin tadi bahasanya ada kapitalisme gitu kan, artinya memikirkan diri sendiri gitu ya. Tapi kalau industri, kami menilai itu juga membangun peradaban kecil gitu kan. Artinya kalau kami membangun industri, kami harus membina juga bahasanya adik-adik di member kami begitu ya. Dan hari ini sangat berbeda gitu kan. Kemudian ketergantungan dari produk-produk impor misalnya seperti itu Pak. Tadi anak-anak muda ya Powerman instan, saya mau apa-apa sudah tersedia gitu kan. Kemudian tadi tantangan terkait dengan budaya, K-pop dan seterusnya itu sangat masif dan ternyata mereka juga membawa dampak-dampak atau efek-efek samping. Bahkan ya balik lagi ujung-ujungnya menjadi sebuah produk yang masuk ke sini gitu kan. Nah artinya dari desa kami waktu itu kan kerja di Jakarta, kembali ke desa, kami ingin membangun peradaban kecil Pak. Dan harapannya di Jogja ini muncul begitu ya ekosistem yang sangat mendukung tumbuhnya industri-industri dari desa. Kurang lebih seperti itu Pak Romi, izinkan saya terakhir baca puisi juga Pak. Wah, karena sip. tadi pagi Sumpah saya Pemuda. juga Silakan Mas Duta. Tadi Pak Romi mengawali puisi, kemudian juga ada puisi. Tadi pagi saya juga membuat puisi Pak, tapi ini bukan langsung kepada event Sumpah Pemuda, tapi refleksi saya sebagai industriawan gitu Pak. Sunyi yang menyalakan negeri, membangun industri, I-nya adalah istiqomah, bukan instan, bukan pula ilusi belaka. Menjadi industriawan artinya berjuang di dalam sunyi, demi deru mesin yang menyalakan negeri. Di tanah yang lebih memuja dagangan daripada daya cipta, dan rezim yang konon ikut berdagang kami berdiri. Membangun industri artinya membangun peradaban kecil, disitulah arti industri. Tempat iman, ikhlas, dan istiqomah berpadu menjadi tenaga penggerak. Yogyakarta 28 Oktober, Yosef Aditya Duta Dewangga. Luar biasa Mas Duta. Kita dukung industriawan muda dari Yogyakarta. Mas Kafka, silakan closing statementnya. Baik, sebelumnya terima kasih sudah memanggil saya ke sini untuk berbicara beberapa pemikiran-pemikiran dari seorang anak umur 18 tahun yang juga sangat-sangat sayang pada Indonesia. Saya sangat-sangat sayang kepada anak-anak muda di Indonesia yang menurut saya memiliki potensi terbesar dan juga penentu terakhir negara ini akan dibawa kemana. Oleh karena itu buat teman-teman yang masih SMK, SMA, mahasiswa, sama-sama mahasiswa kan kita, sama-sama mahasiswa. Seperti yang tadi sudah disampaikan, walaupun kita ikut zaman digital, kita ikut globalisasi, kita ikut dengan apapun tren yang sekarang sedang muncul, semua kecepatan teknologi yang gak habis-habisnya.
Kita harus ingat satu teman-teman, kita harus ingat identity kita siapa. Kita harus ingat value apa yang kita percaya. Kita harus ingat apa yang sebenarnya kita perjuangkan dari awal. Kita ini siapa? Kalau misalnya kita memang rakyat Indonesia, kita memang bagian dari Indonesia. Yang membuat Indonesia menjadi Indonesia karena mereka punya value-value sendiri. Kita punya value-value yang kita perjuangkan, yang kita selalu percayai. Seperti contohnya, hormat kepada orang tua itu adalah salah satu value orang Indonesia. Oleh karena itu, walaupun kita menggunakan slang, menggunakan bahasa-bahasa baru, menggunakan cara untuk menghormati orang tua dengan cara-cara yang baru, tapi ingat, yang harus kita tekankan, yang harus kita percayai, hormat kepada orang tua, sayang kepada teman. Itu adalah salah satu bentuk Sumpah Pemuda yang bisa kita bawa sampai hari ini. Jadi bukan cuma sekedar sumpah yang kita sebutkan, tapi apa yang kita percaya memang kita refleksikan dengan kegiatan kita sehari-hari. Dan juga buat teman-teman, sosial media itu bisa jadi senjata. Sosial media bisa jadi senjata yang bisa membantu kita lebih melesat lagi atau justru menghancurkan kita. Itu semua ada di tangan kita. Apalagi yang anak-anak muda yang punya akses paling cepat, paling bisa belajar tentang sosial media, semuanya di tangan kita. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Mas Rafa, ya, sosial media doom scrolling dan semua isu-isu tentang sosial media itu lagi di pilihan kita, di pilihan kita. Sosial media itu bisa menjadi sumber informasi, sumber kita untuk develop lebih cepat lagi atau justru sebaliknya. Oleh karena itu teman-teman, ingat tadi kita percaya value kita sebagai orang Indonesia, value kita sebagai pemuda, dan kita gunakan apa yang kita punya sekarang untuk membantu negara ini bisa lebih baik lagi. Sepakat semuanya? Sepakat. Baik, untuk terakhir saya mungkin ya saya nggak bikin puisi tapi saya ada pantun aja. Siap. Ini pantun dialog budaya gelar seni betul. Silakan Kafka. Oke. Jalan-jalan ke kota Blitar. Cakep. Beli kopi sambil tertawa. Cakep. Sumpah Pemuda tak sekedar citar. Cakep. Tapi tekad satukan bangsa kita. Luar biasa Kafka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Mbak Saron silakan closing statementnya. Terima kasih sebelumnya karena sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi narasumber pada malam hari ini. Tadi kita sudah mendengar dari beberapa, dari mahasiswa, dari Mas Rafa, Pak Dwi dan juga dari Pak Guru, beberapa pandangan mengenai Sumpah Pemuda ini. Kalau dari saya ingin mengingatkan anak muda jangan merasa oh aku sebagai anak muda, sebagai cah nom yang akhirnya sakar PDW itu apa ya? Semaunya sendiri. Semaunya sendiri. Sampai akhirnya kehilangan karakter bangsa kita, jangan sampai. Jadi kita harus mengamalkanlah nilai-nilai Sumpah Pemuda. Yang pertama, kita harus cinta produk lokal. Jadi cinta produk lokal itu seperti apa? Ya kita pergi nih beli-beli produk-produk lokal di Indonesia ini kan sudah bagus-bagus, dipakai juga. Yang kedua menjaga toleransi karena kita di Indonesia penuh keberagaman, ada banyak perbedaan, ras, suku, agama, budaya, jadi kita harus menjaga toleransi. Yang ketiga sebagai anak muda jangan ansos, bahasanya antisosial, harus mau bersosialisasi. Dari wilayah dulu, di wilayah kecil harus peka. Harus ikut organisasi, komunitas gitu. Terus yang keempat, yang terakhir, saya harap anak muda untuk berani berpendapat, menyampaikan ide, gagasan, karena itu sangat penting untuk perubahan. Jadi saya harap anak-anak muda di Indonesia punya karakter yang kreatif, kritis, dan juga berani berpendapat itu tadi, tapi dengan sopan dan santun ya, tetap. Itu tadi saya itu pengen pantun Pak sebenarnya, tapi sudah diambil Mas Kafka. Puisi juga udah, jadi ya nggak apa-apa, monggo. Saya nggak jadi. Gitu ya, pokoknya semangat terus untuk Sumpah Pemuda ini. Kita harus mengamalkan nilai-nilai Sumpah Pemuda di dalam kehidupan sehari-hari. Matur sembah nuwun, kita apresiasi untuk Mbak Saron, Mas Kafka dan Mas Duta. Bapak dan Ibu, sebagai closing statement sepanjang Jogja Semesta tadi, saya mencoba mengorek-orek beberapa poin-poin penting dari para narasumber dan anak-anak muda dan menjadi sebuah puisi sebagai closing statement. Dari kami
Kami diam bukan karena kami tidak tahu apa-apa. Mungkin karena kita belum saling menyapa. Kami seolah tak tampak berkarya atau apatis terlihatnya. Mungkin karena porsi dan peran belum banyak adanya. Bahkan kami seolah terlihat jadi beban dan bom waktu ke depannya. Mungkin karena kita belum sering bersua pikiran dan hatinya. Wahai para orang tua, beri kami ruang untuk bicara agar tak ada niat baik dan harapan yang tercecer entah di mana. Beri kami kursi untuk duduk di sana agar kita bisa setara membincang rencana dan tujuan ke depannya. Beri kami kesempatan berkarya agar bisa juga bekerja sama dengan elemen bangsa lainnya. Kami tidak hanya hadir jadi penonton semata, dan kami tidak ingin jadi pelengkap juga. Kami tidak ingin jadi penerima manfaat dari negara. Jadi izinkan kami semua anak muda ini untuk bicara. Izinkan kami bisa setara, dan izinkan kami untuk bisa berkarya bersama. Dari kami anak muda yang bangga jadi Indonesia. Salam Jogja untuk semesta. Tepuk tangan untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di Jogja Semesta edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan foto bersama dengan narasumber. Kami persilakan para sahabat-sahabat untuk bisa ke depan. Pak Tasbir, Pak Sabenol, Mbak Saron, Mas Kafka dan Mas Duta bisa ke depan dengan sahabat-sahabat yang luar biasa. Matur sembah nuwun. Monggo cokean untuk bisa mengiringi.